Tidak banyak yang memperhitungkan timnas U23 Indonesia bisa melaju jauh ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bahkan sebelum kompetisi ini dimulai, banyak negara kontestan yang tidak menganggap Indonesia dalam peta persaingan. Timnas Indonesia hanya dianggap sebagai negara pelengkap yang tidak perlu ditakuti. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Garuda Muda datang sebagai tim debutan yang dinilai belum banyak pengalaman di kompetisi ini dan ditambah timnas muda Indonesia tergabung di tengah-tengah grup sulit bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania yang dari segi data peringkat dan peta kekuatan, timnas Indonesia memang berada jauh di bawah ketiga negara tersebut. Dalam video ini kita akan mengulas negara-negara dan media yang meremehkan Garuda Muda. 1. Pelatih Australia U23 tak anggap Garuda Muda sebagai penghalang di Piala Asia U23 tahun 2024. Pelatih tim nasional Australia U23, Tony Fitmar, meremehkan timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 tahun 2024. Sebab Fitmar optimis Australia U23 bisa lolos fase grup, bahkan menjuarai turnamen yang digelar di Qatar tersebut. Pelatih ini yakin Indonesia bukanlah negara yang perlu diperhitungkan, karena itu, dia lebih fokus untuk mengamati Qatar dan Yordania sedangkan Indonesia hanya dianggap sebagai ajang untuk menambah poin saja, karena pelatih ini yakin bisa mengatasi Garuda Muda dengan mudah. Namun nyatanya timnas muda Indonesia lah yang menjegal langkah Australia U23 untuk lolos ke 8 besar setelah Australia dikalahkan Garuda Muda dengan skor 0-1, dan dengan hasil ini timnas U23 Australia hanya finish di urutan ketiga. 2. Pelatih Yordania Abdullah Abu Zema enggan mengomentari soal timnas Indonesia karena menganggap Garuda Muda bukanlah lawan. Tidak jauh beda dengan pelatih Australia, pelatih Yordania Abdullah Abu Zema tak sedikit pun memandang timnas U23 Indonesia sebagai lawan, ia hanya mau berkomentar soal Qatar dan Australia. Baginya, tim yang perlu diwaspadai hanyalah Qatar sebagai tuan rumah dan Australia yang akan menyulitkan Yordania di fase grup. Tujuan kami sangat jelas, memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024, ucap Zema seperti dikutip dari laman resmi FIFA. Namun faktanya Garuda Muda membalas ucapan pelatih Yordania itu dengan hasil di lapangan, timnas Garuda Muda memulangkan Yordania dengan hasil yang mencolok dengan kemenangan 4-1, yang membuat Yordania gagal melaju ke babak selanjutnya karena harus gugur di fase grup sebagai juru kunci. 3. Media Vietnam dan pelatihnya memprediksi timnas U23 Indonesia hanya sebagai lumbung gol di kompetisi ini. Media Vietnam remehkan timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 tahun 2024. Mereka mengatakan kondisi skuad asuhan Shin Tae-yong tidak optimal karena skuad timnas Indonesia banyak diisi oleh pemain lokal. Hal itu disampaikan salah satu media Vietnam, Soha.vn. Mereka meyakini kekuatan timnas Indonesia hanya dari banyaknya pemain naturalisasi, dan ketika skuad timnas Garuda Muda diperkuat dengan banyaknya pemain lokal, timnas Indonesia U23 akan rapuh di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 nanti dan kemungkinan negara ini hanya akan menjadi lumbung gol bagi negara peserta yang tergabung satu grup dengan Indonesia. Sejalan dengan medianya, pelatih timnas Vietnam U23, Hoang Anh Tuan pun memberikan komentar yang tidak jauh berbeda dengan medianya, lebih spesifik pelatih ini sangat yakin timnas Indonesia hanya bermimpi untuk lolos ke 8 besar, hal ini disampaikannya setelah tim asuhannya memastikan satu tiket ke 8 besar usai mengalahkan timnas U23 Malaysia. Hoang Anh Tuan berkomentar kalau timnas akan menjadi lumbung gol saat bertemu dengan Yordania, alasannya karena Yordania bukanlah tim sembarangan, tim ini adalah finalis Piala Asia Senior dan pertandingan melawan Indonesia adalah partai hidup mati bagi Yordania. Timnas Indonesia memang memberi kejutan saat bertemu Australia dengan mengalahkan salah satu calon juara di kompetisi ini, tapi tidak dengan Yordania. Yordania akan habis-habisan menghadapi timnas Indonesia dan saya yakin Indonesia akan menjadi lumbung gol saat bertemu Yordania. Ini memang sulit karena keadaan tidak menguntungkan untuk timnas Indonesia. Hoang Anh Tuan menambahkan justru anak asuhnya lah yang akan bicara banyak pada kompetisi ini adalah keadaan yang menguntungkan kami sudah pengalaman di kompetisi ini, bahkan pada tahun 2018 kami menjadi finalis, namun sayang kami kurang beruntung waktu itu karena harus kalah dari timnas Uzbekistan, dan menurut saya tahun ini adalah kesempatan terbaik kami untuk membawa pulang trofi ini ke Vietnam, ujar Hoang Anh Tuan. Namun faktanya, sekali lagi Garuda Muda menjawab cibiran negatif dari pihak-pihak yang meragukannya, justru timnas U23 Vietnam harus pulang dari kompetisi ini setelah dikalahkan Irak dengan skor 0-1 dan dengan hasil ini Garuda Muda menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang masih bisa bertahan di kompetisi ini setelah memastikan tiket ke semifinal usai menyingkirkan satu lagi negara kuat yaitu Korea Selatan dengan pertandingan dramatis. 5. Publik Malaysia prediksi kekuatan yang mewakili Asia Tenggara di kompetisi ini hanya Malaysia dan Thailand. Publik Malaysia memprediksi dua negara ASEAN yang akan bisa bicara banyak di kompetisi ini hanya timnas Thailand dan Malaysia. Publik negara Malaysia beranggapan demikian karena menganggap dua kontestan lain dari ASEAN, yaitu timnas Indonesia dan Vietnam akan kesulitan di kompetisi ini. Publik Malaysia meyakini pencapaian yang dicapai timnas Indonesia hanya keberuntungan saja dikarenakan keuatan sepak bola Vietnam sedang mengalami penurunan, dan itu menjadi sebuah keberuntungan buat Indonesia karena timnas Indonesia berhasil menggeser posisi peringkat FIFA Malaysia karena diuntungkan setelah 3 kali mendapat kemenangan dari tim yang sedang mengalami penurunan yaitu timnas Vietnam. Karena itulah tim kami yakin akan mengalahkan Vietnam di kompetisi ini dan melaju ke 8 besar bersama Thailand. Namun faktanya publik Malaysia harus menanggung malu, ini dikarenakan publik negara Malaysia salah karena menganggap Vietnam sedang mengalami penurunan, timnas Vietnam masih sekuat dulu hanya saja untuk sekarang level timnas Indonesia lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya, buktinya Harimau Muda harus mengakui kekalahan dari timnas Vietnam dengan skor 0-2 yang menjadi akhir dari perlawanan timnas muda Malaysia di kompetisi ini. Timnas Malaysia harus pulang lebih awal dan parahnya Harimau Muda pulang sebagai juru kunci tanpa satupun mendapat poin. 6. Korea Selatan lebih senang bertemu Indonesia daripada Qatar.
Secara tidak langsung timnas Korea Selatan juga meremehkan timnas Garuda Muda karena mereka beranggapan akan lebih sulit menghadapi Qatar dibandingkan timnas Indonesia, namun hal ini bisa dimaklumi karena ketakutan negara-negara peserta kompetisi ini adalah bertemu Qatar yang berstatus tuan rumah dikarenakan banyak keputusan kontroversi yang menguntungkan tuan rumah. Namun sekali lagi Garuda Muda berhasil membantah bahwa anggapan Korea Selatan salah, karena timnas Indonesia tidak mudah untuk dikalahkan. Korea Selatan justru salah prediksi karena perjuangan mereka terhenti di tangan Indonesia sekaligus memutus rekor timnas Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade. Gimana sob, dari ulasan ini pencapaian yang dilakukan timnas Garuda sangat superior bukan? Timnas Indonesia bukan hanya sebagai tim kuda hitam tapi lebih dari itu, Garuda Muda sudah terbang tinggi meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya. Nah demikian ulasan kami dalam video ini, jangan lupa like, subscribe dan komen di channel YouTube kami, Sayap Garuda 11.